posternya tentang edukasi inklusif sosial pada masyarakat. Terima kasih ya. Untuk di sini kami mengadakan tentang edukasi inklusif sosial dalam mencegah pengaruh perundungan dari pergaulan setempat. Jadi konsep inklusi sosial ini sebuah proses untuk memastikan setiap individu atau kelompok dapat berpartisipasi penuh, diakui dan memiliki hak yang setara di dalam masyarakat. Jadi kami ingin mewujudkan kesetaraan dan memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan, agar dapat berpartisipasi penuh dan menikmati manfaat pembangunan tanpa diskriminasi. Jadi untuk permasalahannya, untuk memahami pemicu permasalahan dari inklusi sosial itu biasanya ada dari masyarakat itu sendiri. Jadi terdengar umum lah kalau mendengar dari gosipnya tetangga gitu, misalnya pemicu utamanya ada stigma, kayaknya pemberian label, cap atau pandangan negatif oleh masyarakat terhadap individu dari akibat suatu ciri atau kondisi tertentu seperti penyakit, kondisi fisik atau latar belakang sosial. Contohnya, wah anaknya Ibu Yanti penyakitannya gara-gara kekurangan gizi. Jadi kalau terdapat diskriminasi, yaitu tindakan perlakuan tidak adil, pengucilan atau pembatasan hak yang diakibatkan oleh adanya stigma tersebut. Dari dua hal itu, anak-anak maupun orang dewasa yang berkebutuhan khusus diperlakukan tidak adil, sampai tidak diberikan waktu dan tempat hanya untuk bekerja dibanding harus mengisi di pinggir jalanan sebagai akibat dari perlakuan masyarakat itu sendiri. Jadi yang terakhir yaitu solusi. Jadi untuk mengajak tindakan perlakuan tidak adil, pengucilan atau pembatasan hak yang diakibatkan oleh adanya stigma tersebut. Jadi, dari diskusi kelompok kami ingin melibatkan orang yang berkebutuhan khusus untuk berbaur ke dalam masyarakat. Jadi entah dari rentang usia anak kecil maupun dewasa, karena masyarakat juga ingin mengetahui sisi perilaku dan kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi sebenarnya apa sih solusinya agar orang yang berkebutuhan khusus dapat diakui oleh masyarakat. Jadi penyediaan fasilitas umum yang aksesibel agar penyandang disabilitas nyaman dan rumah dalam program masyarakat. Yang kedua yaitu pelibatan tanpa diskriminasi untuk memberikan ruang yang sama bagi kaum disabilitas dalam berpartisipasi kegiatan warga. Yang terakhir yaitu lalu yang tak kalah pentingnya adalah pemberdayaan ekonomi dan akses layanan dasar agar memastikan bahwa warga dari kelompok rentan memiliki akses yang sama ke program pelatihan, keterampilan, layanan kesehatan dan bantuan sosial. Jadi sekian dari penjelasan kami untuk mengajak masyarakat dalam memahami inklusi sosial agar tidak ada pemicu diskriminasi paling umum di desa maupun komunitas, karena orang disabilitas pun ingin diakui meskipun dilihat
dari kekurangan dibanding kelebihan. Seseorang tidak akan ada pemicu dari permasalahan yang suka sekali dilebih-lebihkan agar tidak mengajakkan bermain atau berkomunikasi dari masyarakat. Saya hanya menghimbau kepada masyarakat agar penyandang disabilitas itu sama manusianya dengan kita. Namun seringkali kita hanya melihat dari kekurangannya saja tanpa tahu kelebihan dari seseorang itu. Jadi sekian dari kami. Jika ada salah kami